Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih 1 Samuel. Ini sudah tema yang ke-21. Hari ini kita akan mengambil tema Daud membiarkan Saul hidup. Ini artinya kita tahu konteksnya bahwa pengurapan Tuhan atas Saul sudah tidak ada lagi, dalam arti roh Tuhan sudah undur, karena Saul pada waktu itu melakukan 3 kesalahan ya. Kesalahannya karena dia tidak sabar menunggu Samuel dan mengambil langkah sendiri. Kemudian yang kedua, kasus yang Jonathan itu, Saul mencelakakan negeri. Artinya peperangan dengan Filistin menjadi Israel tidak menang sebagaimana yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah, waktu itu Tuhan bilang tumpas semua Amalek ya, kambing domba apa semuanya, tapi Saul tidak taat. Dia hanya menumpas domba-domba atau kambing-kambing lembu yang jelek-jelek ya. Dan setelah itu Tuhan mengatakan menolak Saul sebagai raja. Kemudian Tuhan menggerakkan Samuel, memerintahkan Samuel untuk memilih seorang dari anak-anak Isai itu, yang ke-8 yang dipilih itu Daud ya. Jadi kondisi pada waktu itu Saul masih menjadi raja, karena setelah 20 tahun kemudian, setelah 20 tahun lebih lah Saul menjabat sebagai raja, baru Daud masuk diurapi. Saul ditolak ya. Dan Saul masih menjadi raja belasan tahun lagi, sampai Saul 40 tahun totalnya ya menjadi raja Israel. Jabatan raja itu di tangan Saul ada 40 tahun ya, sebagaimana Kisah Para Rasul katakan. Jadi ini kondisi yang overlap begini ya. Jabatan raja di tangan Saul, tapi roh Tuhan sudah tidak lagi mengurapi Saul ya. Kemudian Daud di sini bukan raja, dia orang biasa aja ya, tapi ada pengurapan Tuhan, dia menjadi raja Daud ya. Nah, jadi di sini Daud dalam kondisi dalam kondisi diproses Tuhan belasan tahun itu sebelum dia menjadi raja, dan Saul dalam kondisi yang semakin hari semakin merosot. Dia makin melakukan kesalahan-kesalahan ya. Kita tahu dia membunuh para imam di Nob itu. Kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan yang semakin mengejar-ngejar Daud. Ya, nanti ini tema kita. Dan bahkan akhirnya dia sampai kepada tingkat ya matinya bunuh diri ya. Makin gak bener lah ya, namanya juga jabatan di tangan dia, tapi pengurapan gak ada lagi ya. Nah, kita akan fokus dulu bagaimana ini Daud dalam proses itu dia bukan memberikan kesempatan. Sebenarnya dia ingin buktikan kepada Saul bahwa aku tidak bermaksud menyakiti engkau atau gitu. Aku nggak bermaksud membunuh engkau. Barangkali Saul ini ya karena dia sudah dipengaruhi, kadang roh jahat itu datang juga, dan Saul ini selalu ya mau membunuh Daud, ya membenci ya. Awalnya sih emang gara-gara itu perempuan-perempuan Israel ketika Saul dan Daud pulang dari peperangan ya dengan orang Filistin itu, dibilanglah perempuan-perempuan menari, dia bilang Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu 10.000. Jadi Saul mendengki ya Daud gara-gara dia merasa direndahkan. Karena memang Saul punya sifat itu, dia kecil menurut pemandangannya. Dia melihat kepada dirinya dan dia merasa kecil, minder ya. Nah, orang yang minder ini butuh pujian, butuh penerimaan orang, butuh pengakuan orang. Ya, butuh disenangi orang untuk mengangkat harga dirinya. Nah, kalau dia tersinggung, waduh, itu dia sangat marah ya. Begitulah dia awalnya dia mendengki. Seumur hidupnya ya, sejak saat itu Saul terus mendengki Daud ya. Nah, di sini di pasal 24 dan pasal 26 ini 2 kali Daud membiarkan Saul hidup ya. Ini kasusnya yang di pasal 24 itu waktu Daud di kubu gunung ya, di En-Gedi. Ini ceritanya begitu ya. Saul itu memburu. Nah, di sini
Ya, Saul ada gua, dia masuk ke dalamnya, dia ke toiletnya di sana lah ya. Kemudian Daud ambil itu punca baju itu, kerahnya itu dipotong sama Daud, kerahnya Saul itu, baju Saul, hanya sekedar supaya Daud, udah itu setelah itu Saul keluar dan Daud bicara dari belakang, jauh jaga jarak ya. Dia bicara, lihatlah, sebenarnya Tuhan sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku, tapi aku tidak mau ya membunuh engkau. Itu lihatlah, punca jubahmu itu sudah saya potong, itu bukti ya. Ini sebenarnya Daud dengan tindakan ini dia berusaha berusaha supaya Saul jangan ngejar dia. Tapi saudaraku, Saul mengejar Daud itu memang programnya Tuhan. Memang caranya Tuhan untuk mendidik atau memproses Daud ini. Karena Daud itu perlu diproses, dihajar sama seperti Yusuf, Musa juga. Semuanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai itu kayak Saul dalam perjanjian baru, Paulus itu di tanah Arab diproses dulu dia. Ya, Yesus sendiri dia sebelum dia melayani 40 hari dulu dia puasa di padang gurun. Yohanes Pembaptis juga begitu, padang gurun juga. Semuanya harus diproses dulu. Ya, baru nanti dia ketika masuk ke dalam pelayanan, dia udah siap. Ya. Lain Saul kita tahu dia nggak diproses, dan akibatnya ya begitu. Ya, jadi dia hanya bagus saja di awal tahun-tahun awal, kemudian dia akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat dia ditolak. Jadi Daud ini berusaha sebenarnya mengelakkan, atau dia namanya juga diproses, selalu nggak enak. Selalu tidak enak, menderita, ya. Nah, kecenderungan manusia ya dia inginlah hidup nyaman, ingin ya nggak mau dia diproses Tuhan. Itulah caranya Daud. Dia potonglah puncak kerah jubah Saul supaya kau jangan ngejar aku ini udah jadi di hidup ini bagaimana ini? Lari dari gua sini, dari gunung ini gunung ngumpet dan sebagainya ya. Karena Saul kalau ngejar itu nggak tanggung-tanggung, kadang seluruh Israel atau kadang-kadang dipilih 3.000 orang untuk mengejar Daud, ya itu pahlawan semua, 3.000 dari orang Israel dipilih. Sementara Daud cuma ada 400 atau 600 orang, itu pun orang-orang yang sakit hati, yang punya utang piutang, kejar-kejar utang gitu loh, yang orang-orang mengalami kesukaran. Jadi sangat tidak imbang. Itu sebenarnya karena Tuhan sendiri tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Sebenarnya secara manusia udah harusnya ketangkap ini Daud. Udah harus ketangkap karena nggak imbang dia. Ya. Jadi Daud ini dengan cara memotong puncak jubah Saul itu dengan maksud supaya Saul jangan ngejar dia lagi, ya. Tapi yang namanya program Tuhan tidak bisa, dan memang Saul terus dia membenci Daud, mendengki sampai akhir hidupnya itu, ya. Jadi kasus yang Daud pikir kali nggak dikejar lagi, tetap aja di pasal 26 dikejar lagi Daud, ya. Kali ini cara Daud itu, dia malam itu dia datang dengan Abisai itu masuk ke perkemahan Saul sedang tidur, diambillah tombaknya dan kendinya. Daud lari ya. Setelah itu udah bangun mereka, Daud teriak-teriak bilang, Daud bilang, lihatlah raja, sebenarnya aku bisa bahkan Abisai udah bilang, gimana nih, tombaknya sekali ada ini, mati nih ya. Tapi Daud bilang jangan. Ini orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud tetap mengakui Saul itu sebagai orang yang diurapi Tuhan sekalipun pengurapan itu sudah undur, dan ya pokoknya Daud tetap menghormati Saul lah. Daud tidak mau. Di satu sisi memang Daud tidak mau sebenarnya dengan cara kedagingannya menghentikan proses Tuhan itu, dia nggak mau. Tapi juga bukan berarti Daud rela dengan 100% rela pasrah mau dibentuk, nggak juga. Dia juga berusaha gimana supaya Saul ini jangan kejar dia. Yang kedua ini diambil tombaknya sama kendinya. Saul memang sih dia teriak, dia ini menyesal gitu ya, nangis gitu perbuatan yang aku di sini nih ayat 21 nih ya. Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Ini kan pengakuannya Saul, tapi Alkitab bilang di sini dari sejak perempuan itu teriak-teriak
Saul mengalahkan beribu-ribu Daud berlaksa-laksa, itu Daud mendengki Saul seumur hidupnya. Jadi tetap aja sebenarnya Saul itu dengki sama Daud. Tetap itu seumur hidup. Ya. Nah, sekarang coba dulu kita ada satu lagi kasus ya, dia di pasal 27-nya ini sudah pernah kita singgung, tapi kali ini coba dulu kita singgung sekali lagi ya. Setelah 2 kali dikejar itu Daud itu pasal 24 ya. Daud mencoba potong punca jubah Saul supaya Saul jangan kejar dia lagi, tapi ternyata Saul tetap mengejar Daud. Daud lagi bikin lagi tindakan ambil tombak dengan kendi supaya Saul tahu bahwa Daud tidak bermaksud jahat kepadanya supaya jangan dikejar. Tapi akhirnya di sini pasal 27 ini ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi ini pikiran manusia Daud inilah. Dan dia juga ingin cari aman kan, ini udah belasan. Karena ini bukan masalah 1-2 tahun, ini dikejar-kejarnya belasan tahun Daud ini ya. Dan mengalami kesusahan dia. Ya, memang dia menulis mazmurnya bagus sekali itu. Dalam kesusahan itu dia menulis mazmur-mazmurnya yang sangat menyentuh hati lah, bahwa dia sangat ingin kepada Tuhan dan sebagainya. Di sini Daud dia berpikir, udahlah, aku pergi aja ke negeri orang Filistin. Itu dalam di sini ini Akis bin Maok, raja kota Gat. Ini orang Filistin. Daud pikir udahlah, aku ke sana aja. Di situ Daud tinggalnya ada 1 tahun 4 bulan dengan 600 orang ini, dengan keluarganya semuanya. Anak-anaknya udah kita di sini aja. Di sini aman. Ya, nggak dikejar. Memang Saul tidak ngejar-ngejar lagi Daud sejak Daud tinggal di daerah orang Filistin ya. Dia menjadi hamba kepada Akis ya, raja kota Gat. Tapi akibat tindakan Daud ini hampir saja Daud melawan bangsanya sendiri. Karena Filistin dengan Israel itu di zaman Saul dan Daud itu berperang berkali-kali ya. Goliat juga dikatakan orang Filistin juga. Jadi suatu saat terjadi perang ya. Nah, Akis bilang kau harus ikut aku ya. Perang. Daud bilang Daud nggak mungkin mengelak, karena selama dia tinggal 1 tahun 4 bulan Daud itu berbuat baik lah, walaupun dia sebenarnya menyerbu beberapa daerah yang dia nggak kasih tahu sama Akis. Dia menyerbu ini di daerah-daerah apa, di sini di tanah Negeb orang Keni. Dia bilangnya gitu, tanah Negeb orang Jerahmeel, tanah Negeb Yehuda. Seolah-olah bukan orang Filistin yang dihajar, tapi kadang-kadang dia menghajar juga bangsa-bangsa lain. Bahkan orang Filistin juga ya. Hanya Daud kalau mukul itu dimatikan semua sehingga nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngomong ke Akis gitu. Tapi Akis ini mempercayai Daud. Jadi Daud juga sebenarnya udah melakukan biasanya begitu. Kesalahan pertama akan disusul itu dengan kesalahan-kesalahan berikut. Kayak Elimelek. Bersalah dia. Naomi itu kan dia dalam masa zaman hakim-hakim tuh, dia dengan Mahlon Kilion anaknya itu dia pergi ke Moab ketika waktu itu Tuhan mendisiplin Israel dengan kelaparan. Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion pergi ke daerah Moab. Itu kesalahan pertama. Disusul berikut dengan kesalahan Mahlon dan Kilion yang ambil perempuan Moab. Itu Rut dengan Orpa. Biasa begitu. Kesalahan pertama akan disusul itu dengan kesalahan-kesalahan berikut ya. Daud juga begitu. Dan kesalahannya ini mengerikan sebenarnya akibatnya. Waktu Daud Akis bilang, ayo kamu harus ikut perang sama saya lawan Israel. Karena si Akis ini percaya ini Daud sudah menjadi milikku lah, gitu ya, membelot kepadaku. Daud ya terpaksa dibilang, ayo, baiklah, dia harus ngomong begitu. Kalau enggak, nah ya gimana? Nanti enggak mungkin lah. Akhirnya Daud memang udah siap, maju dia bersama dengan orang Filistin memerangi Israel. Waduh, bayangkanlah itu saudaraku. Itu Saul masih ada di situ mau berperang. Jadi kondisinya untunglah. Tuhan memang ya rancangan Tuhan juga sehingga Tuhan membuat raja-raja kota Filistin yang lain tuh nggak suka sama Daud. Di sini orang-orang Ibrani suruh pergi nih, ngapain ya ikut sama kita katanya. Nanti dia berbelok sama tuannya, kita dipenggalin kepalanya nih katanya. Jadi untunglah itu, pulanglah si Daud, nggak jadi ya. Nah ketika dia pulang, ini kan daerah Jiklak itu daerah yang diberikan Akis sama Daud itu.
Nah, Ziklag itu diserang oleh Amalek, habislah semua, dijarah itu semua. Daud dalam kondisi yang sangat terjepit karena rakyat itu sudah sangat sakit hati, yang 600 orang ini habislah, anak-anaknya apa semuanya, istrinya diangkut. Daud juga begitu. Mau dilemparin lah Daud. Nah, dalam kondisi begitulah Daud menguatkan hati dan dia mengejar itu dan berhasil lah intinya tuh ya. Dan disitulah Daud memberikan nasihat ya, di Mazmur 37 itu dia kasih nasihat yang sangat bagus itu ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, ini Mazmur ini ditulis ketika Daud mengalami pengalaman Ziklag ya. Pengalaman mencoba melarikan diri dari proses Tuhan. Akibatnya hampir saja dia memerangi bangsanya sendiri. Dan juga hampir juga dia dilempari oleh para pengikutnya ketika kasus Ziklag itu ya. Disinilah dia bikin Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Artinya percaya aja sama Tuhan dalam proses itu. Dihajar sana, hajar sini. Percaya aja lah. Itu di tangan Tuhan kok. Proses itu. Bukan di tangan iblis, bukan. Daud biar bagaimanapun dikejar-kejar Saul. Walaupun gak seimbang secara manusia, mestinya Daud tertangkap. Tapi nyatanya enggak. Karena memang program Tuhan itu cuma mendisiplin Daud aja. Untuk mengajari Daud diproses ya. Jadi enggak maksud Tuhan untuk Daud dibunuh Saul, enggak ada itu maksud itu ya. Itu cuma dalam pikiran Daud di pasal 27 itu, 1 Samuel itu. Dia bilang nanti aku juga akan binasa oleh tangan Saul. Itu pikiran Daud aja. Program Tuhan bukan begitu. Program Tuhan hanya membuat Daud lari sana lari sini, dikejar-kejar kayak gitu. Makanya dia bilang sini, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Tetap di dalam proses itu Daud itu berusaha ya, dia nggak bunuh Saul ya, tetap dia berusaha melakukan yang baik. Diamlah di negeri, nah ini dia. Dan berlakulah setia dalam proses itu, walau menderita di negeri, walau diproses di negeri, walau dihajar-hajar ini. Tetaplah diamlah di negeri. Karena apa? Negeri ini kan perjanjian, tanah perjanjian. Di situlah Tuhan akan memerintah, di situlah Tuhan akan memelihara umatnya, di situlah Tuhan mengajari umatnya supaya bisa beribadah kepadanya di negeri. Jadi orang Israel itu tidak boleh keluar dari situ, apapun juga kondisinya ya. Kalau memang Tuhan sudah bilang inilah darah negeri yang Tuhan berikan, diamlah di situ, setialah di situ. Inilah pelajaran yang bagus ya. Oke lah, nah kita sekarang aplikasilah dulu ya, aplikasikan dulu dengan kehidupan kita saat ini ya. Kalau secara ini konteksnya ada secara pribadi, tentu kita diproses secara pribadi ya, diproses Tuhan ya. Tapi secara katakanlah komunitas atau gereja yang sekarang dalam kondisi ini, kita pun diproses ya. Saya mulai dulu dengan pribadi lah ya. Secara pribadi kita diproses Tuhan ya. Entah masing-masing orang beda ya. Umat pilihan Tuhan, tandanya dia umat pilihan Tuhan itu salah satu yang paling kuat lah tandanya itu dia diproses dan dihajar dengan betul-betul dibentuk lah. Karena Ibrani pasal 12 bilang, kalau kita sebagai anak tapi nggak diproses itu bukan anak-anak bukan anak-anak gampang ya, nggak diakui lah ya. Tapi kalau kita ini termasuk yang dipanggil, dipilih, nah kita akan diproses, dihajar, dibentuk sedemikian, karena kita mau disiapkan untuk jabatan nanti raja dan imam-imam ketika Tuhan Yesus datang. Atau bahkan di dunia ini kita disiapkan juga untuk satu ministry tertentu. Jadi itu proses pribadi itu pasti. Kalau saudara dan saya nggak diproses, kita juga jadi ragu nih sebenarnya kita ini umat pilihan Tuhan atau bukan gitu loh ya. Atau cuma dipanggil aja, setelah itu ngaur, main lagi uang, jabatan, ngajar nih jalan palsu, Jebel, Biliam, Nikolaus. Nah ini kalau begini, ya barangkali kita hanya dipanggil aja begitu. Setelah itu langsung enak menikmati keuntungan dari pelayanan, ya, cari untung dari pelayanan, cari jabatan dari pelayanan. Nah ini yang begini-begini ini enggak pilihan Tuhan, itu hanya dipanggil itu. Kalau orang dipilih Tuhan, itu dihajar. Nanti lah kita lihat. Sekarang di sini yang pribadi dulu. Artinya, Bapak Saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan harus belajarlah
berdiam dirilah, katakan begitu ya, di negeri ya diam. Jangan melarikan diri dari proses itu, jangan melarikan diri dari, misalnya kita sedang diproses di keluarga, pekerjaan, ya, kita jangan langsung pergi sini, pergi ini, pindah-pindah gitu. Bagaimana gitu, melarikan diri aja, mau cari aman, nggak bisa, jangan. Biarkan aja, karena proses itu di tangan Tuhan. Program itu di tangan Tuhan. Ya, ini di pasal apa, ada ayat ini yang bagus saya rasa ini ya, pasal Yesaya 55 untuk kita pribadi ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Ini dikatakan ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi janganlah saudara saya punya rancangan sendiri, punya jalan sendiri. Dan memang Tuhan bilang jalanmu bukan jalanku, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya, bedanya ya antara jalanku dengan jalanmu. Jadi udahlah, nggak ada jalan lain kecuali percaya aja lah. Ada banyak secara pribadi, barangkali Saul ini yang nekan kita, ngejar-ngejar kita, menyusahkan kita lah ya, membuat kita jadi nggak sengsara, nggak nyaman hidup itu. Dan itu biasanya nggak setahun 2 tahun, barangkali belasan tahun juga kayak Daud begini. Waktu itu waktu Tuhan lah ya. Kita kalau percaya kepada Tuhan berarti percaya waktu Tuhan, percaya cara Tuhan, percaya program Tuhan, percaya maksud Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Itu namanya percaya. Ayat Mazmur 37 ayat 3 kan, percayalah kepada Tuhan. Nah gitu ya. Cara pribadi lah ya. Walaupun secara manusia jelas kita akan, namanya orang secara refleks pun kalau ada api atau ada apa benda nyakitin kita otomatis kan melarikan diri begitu kan. Otomatis itu. Tapi sebagai umat pilihan Tuhan, kita belajar setia. Karena di sini ada 3 nih, yang dipanggil, dipilih, setia dalam proses terutama ini ya. Memang kita juga harus setia nanti dengan tugas kita, tapi yang berat ini biasanya setia di dalam proses itu yang lebih sulit ya. Kalau setia ngejalanin tugas biasanya nggak terlalu sulit ya. Kayak saya nih kasih tugas untuk bikin studi kristalisasi, saya menikmatinya tugas itu, saya kerjakan dengan sukacita. Tapi kalau setia sedang dalam proses, ini kita seringlah pikiran Daud ini masuk ini, lebih bagus aku cari aman aja, keluarlah dari proses ini ya. Tapi Tuhan akan memberikan kasih karunia kita, kasih karunia kepada kita umat pilihan Tuhan, cukuplah ya, sehingga kita ya rela lah, bahkan bersukacita, puji Tuhan lah, aku percaya kepadamu Tuhan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya, kayak gitu ya. Yang aplikasi yang secara gereja, nah kita tahu ya, gereja itu kan sudah jatuh ya. Masuklah uang jabatan, masuklah ajaran palsu, Jebel, Bileam, Nikolaus, dari organisme jatuh menjadi pecah menjadi ribuan denominasi. Kerajaan-kerajaan manusiawi yang kecil-kecil itu, ada juga yang gede. Itulah dia Saul itu. Itulah dia Saul, itulah komunitas Saul yang ngejar-ngejar Daud, orang-orang yang di luar sistem itu, yang diurapi dengan tugas tertentu, yang siap itu nanti itu, selalu itu ya, begitu ya. Ya istilahnya kita ya sengsara juga karena omongan kita nggak bakalan didengar, omongan Daud nggak bakal didengar oleh Saul, nggak mungkin. Sekalipun ada bukti jelas-jelas, Daud coba potong puncak jubah Saul, Daud bukti ambil yang kedua tuh ambil tombak dengan ini, tetap biarpun Daud sudah ada bukti jelas ya, tetap nggak akan didengar. Memang udah begitu ya. Kalaupun kita sebagai umat pilihan Tuhan sampaikan firman Tuhan jelas-jelasan ada di firman Tuhan, tetap komunitas Saul tidak akan mendengarkan itu. Itu memang sudah begitu. Jangan kaget lah. Rasul Yohanes juga bilang, mereka berasal dari dunia itu sistem keagamaan, kosmos, sistem keagamaan itu ya. Kalau mereka bicara ya dunia mendengarkan karena mereka bagian daripada itu. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, Rasul Yohanes itu bicara, nggak didengar itu, nggak didengar. Nantilah di akhir kehidupan ya, proses itu nggak selamanya saudaraku. Saya ulangi lagi ya, kesimpulannya ini, proses yang kita alami sebagai umat pilihan Tuhan tidak selamanya. Ada saatnya Saul itu mati pada waktu Tuhan, menurut cara Tuhan, dalam program Tuhan. Karena Daud harus menjadi raja, bagaimanapun
Daud sudah diurapi, dia sudah dipilih, dia sudah ditetapkan menjadi raja. Nggak, ya, hanya, jadi artinya gini, proses itu nggak selamanya dibabak belur, seumur hidup, hancur mati. Itu namanya bukan diproses, itu mah dihajar, dibabak belur, dihabisin sama Tuhan begitu, nggak gitu. Umat pilihan Tuhan sejangka waktu diproses, kemudian dia akan masuk ke dalam ministry. Entah ministrinya di dunia ini ada yang spesial, ada juga yang nanti ministrinya yang ketika Tuhan Yesus datang, ya, itu ministri imam dan raja. Oke lah, ya. Jadi kesimpulannya, proses itu tidak selamanya, ya. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan diproses nggak selamanya. Ada saatnya, ya, di mana Saul mati dan Daud menjadi raja. Ada saatnya itu, ya. Tapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Waktu Tuhan, ada lagunya kan, waktu Tuhan yang terbaik lah, ya. Oke lah, haleluya, amin.